Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Kak, silakan duduk. Mau di sini apa sini? Di sini aja. Oke, baik, silakan duduk. Gimana Mbak? Duduknya sudah nyaman? Bentar. Oke. Udah. Bener ya, udah nyaman ya. Gimana kabarnya hari ini Mbak Novela? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ikut senang kalau kabarnya baik. Hari ini ada kegiatan kah atau dari mana Mbak? Kebetulan habis matkul sih Kak. Habis matkul. Waktunya siapa? Waktunya Statistiska Pak Mudar. Oh, gimana rasanya? Ya sedikit ngantuk kan Senin ya kayak jam 7. Jadi ya kayak habis Minggu ke Senin tuh kayak ya gitu. Ya itu pasti ya. Senin Yalah. ke Minggu itu agak berat kalau Minggu ke Senin berat, kalau Senin ke Minggu nggak berat. Itu sudah biasa. Untuk kesehariannya Mbak Novela ngapain? Atau ikut organisasi, atau ada aktivitas di luar kampus? Kebetulan dua-duanya ikut sih, organisasi di kampus, organisasi di luar kampus. Oh, kalau di kampus apa Mbak Novela? Ikut HIMA. Ikut hima. Waduh, sebagai apa nih Mbak Novela? Sebagai ketua umum. Ketua umum, gimana rasanya jadi ketua? Ya gitulah, dinikmati aja lah. Dinikmati, berat pasti kan ya? Ya dibilang berat ya. Ya berat lah. Banyak Tapi tanggung jawab juga kan pastinya ya. Kalau di luar kampusnya Mbak, kegiatannya apa? kayak remas gitu sih di masjid, kayak keputrian gitu. Oh, berarti kayak ini ya, sering ikut ini bukan sih, apa yang namanya qasidan gitu, bukan? Bukan. Oh, bukan. Cuma kegiatan keputrian gitu aja. Oh, gitu. Itu setiap hari? Apa cuman hari-hari tertentu aja? Bulan-bulan tertentu aja sih acaranya. Bulan tertentu. Oh ya. Eh, saya senang Mbak Novela menyempatkan waktu bertemu dengan saya, meskipun waktunya memang gak banyak, tapi saya cukup menghargai ya Mbak Novela, apalagi hari ini Senin ya. Apalagi Mbak Novela kan tadi juga bilang kalau Minggu ke Senin itu berat. Terkait kedatangannya Mbak Novela, saya juga yakin Mbak Novela bukan hanya sekedar cerita tentang kegiatan di kampus, Mbak Novela juga sebagai hima gimana atau di luar kampus pasti ada yang mau diceritakan. Benar Mbak? Ya, benar. Baik, saya hanya ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Apakah Mbak Novela bersedia atau mau kita jadwalkan ulang untuk waktunya? Nggak apa-apa, bersedia hari ini aja. Jadi gini ya Mbak Novela, saya di sini hanya sebagai fasilitator saja. Untuk apapun keputusan yang Mbak ambil itu semua ada di tangan Mbak. Seperti itu ya Mbak ya. Boleh Mbak ceritakan terkait masalahnya Mbak? Ya jadi gini Kak, kira-kira itu aku kayak ngerasa apa ya, nggak berharga banget gitu loh. Nggak berharga itu gimana? Jadi aku mulai dari awal aja ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan aku... Oh ya Mbak Novela, nggak perlu takut ya untuk cerita apapun kepada saya, karena untuk masalah ataupun apa yang Mbak ceritakan, yang hanya tahu hanya saya dan juga Mbak Novela. Seperti itu ya Mbak. Jadi Mbak Novela terbuka apapun kepada saya, nggak perlu khawatir. Siap. Baik, Mbak silakan lanjutkan untuk ceritanya. Oke, jadi kan sekarang saya tuh tinggalnya sama bude saya, sama pak de saya. Orang tua angkat gitu. Lah orang tua kandung saya itu udah beda tinggal gitu loh Kak. Lah saya itu ikut bude sama pak de itu udah dari kecil, dari TK kalau nggak salah. Tapi dulu waktu TK itu masih sempet dijemput sama orang tua kandung saya gitu kan. Masih ikut bolak-balik lah. Itu sampai SMP. SMP itu saya masih sempet ikut mereka gitu. Terus lama-lama kayak semakin besar kan, ya semakin banyak kegiatan kan. Terus akhirnya udahlah, aku nggak pernah ikut mereka lagi. Saya tetap sama mama papa saya. Kalau yang angkat tuh mama papa, kalau yang kandung tuh ibu sama ayah. Terus habis gitu, tapi saya SMA itu masih apa ya, ya sebulan mungkin 2 kali gitu loh Kak, ke rumah orang tua kandung saya gitu kan, karena disuruh sama papa saya tuh. Terus nggak lama ayah kandung saya sama ibu saya cerai, mereka bisa. Terus yang ibu saya tuh udah nggak tahu saya kemana.
Ya tinggalnya sih deket sini kalau ibu saya. Kalau ayah saya tuh di daerah Benowo. Oh, Menowo, ya. Mm-mm. Terus udah kan bisa. Nah, yang ibu itu udah benar-benar ngelepas saya gitu loh, kayak udah nggak mau punya. Ya saya mikirnya udah nggak mau kayak punya anak saya gitu loh. Kalau ayah itu masih sebulan tuh pasti ke rumah mama papa kayak ngasih uang sebulan tuh rutin 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 sampai di semester 5 ini Kak. Sampai di semester 5 ini kok ayah saya nggak pernah ke rumah. Inisiatif saya WA. Terus saya WA, ternyata kok centang satu sama nggak ada profil. Terus saya nyuruh mama. Nah kebetulan mama ini kakaknya ayah. Terus jadi saudaraan gitu loh mereka. Terus di WA sama aja. Ternyata kita diblokir. Oh, Terus kayak mikir dong saya loh, kenapa kok diblokir? Emang soalnya sebelumnya tuh kayak nggak ada apa-apa gitu loh Kak. Kayak bener-bener ya udah nggak ada apa-apa. Terus akhirnya eh, mama saya nih inisiatif tanya ke mbak saya. Kebetulan saya itu 3 bersaudara. Jadi oh, mama nyimpen nomornya kakak saya yang kandung itu di WA kayak ayah nomornya ganti dah apa ya apa gitu. Terus kata kakak saya tuh, oh iya Bude, ganti ini nomornya. Lah ketika saya tahu itu, ketika mama saya bilang kalau ini lo nomor ayah yang baru, undang WA-an gitu kan. Terus saya tuh mikir, saya nggak langsung WA kak. Saya tuh mikir, loh kakak saya aja punya nomornya gitu loh. Kok aku enggak? Ah dari situ udah mulai ada spekulasi kalau saya tuh, loh kayak gitu loh kak. Loh oh, dibuang, nah kayak gitu, oh, udah ya, mulai ya, kayak gitu. ya, 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 ya. Terus sudahlah akhirnya saya menurunkan itu spekulasi itu tadi. Saya WA lah itu sama dibilangin papa juga kalau misalnya ya nggak boleh kayak gitu, mungkin ayah sibuk gitu kan. Oke lah saya WA ya apa nomornya ganti ta itu cuma di read aja. Terus nggak lama, nah kebetulan semester 5 ini kan lagi banyak tugas buat video Ya, lah. WA maaf, HP saya yang dulu itu bisa tapi kan gimana ya agak error gitu loh, maksudnya memorinya nggak penuh, memorinya oh, penuh. Jadi saya butuh HP Android. Nah saya tuh minta tambahan gitu loh ke ayah, disuruh papa, soalnya papa kan udah bayarin semuanya ya kayak kuliah itu udah oh, papa ya, semua, ya, jadi saya paham. bagi dua gitu loh kalau yang buat hal-hal di luar perkuliahan tuh mintanya ke ayah. Saya minta ke ayah segini, terus ayah tuh tiba-tiba bilang kayak gak punya uang, dibilangnya ayah tuh gak punya uang gitu, padahal biasanya itu seminggu sebulan tuh mesti ngirimin saya uang gitu loh, Ditransfer. nggak langsung datang ke rumah, Oh, mesti ya. gitu, jadi tetap ketemu kan. Terus ya udah saya bilang ke papa, terus ya mungkin ayah punya apa ya sesuatu gitu lah, mungkin ngurusin apa gitu kan. Ya udahlah oke. Terus saya tuh dengar dari mama kalau misalnya kakak saya tuh habis dikasih uang gitu loh sama Ayah. ayah, Oh. dua-duanya. Terus kayak loh, dah dari situ mulai setiap apa ya setiap malam tuh mesti kayak aku salah apa sih, aku salah apa, aku kok dibuang, aku lo anak kandungmu, padahal aku yang nemenin mereka. Dua dua kakak saya tuh juga ini di kayak Bisa juga. sama ayah Oh. ayah sama ibu saya, tapi mereka pisah tuh yang ada tuh cuma saya tuh selalu ngikut mereka gitu loh kak, kemana-mana mereka pindah-pindah itu selalu ada saya gitu loh. Tapi kok kenapa akhir-akhir ini saya ngerasa kok kok saya yang dibuang gitu loh, aku padahal wis nemenin mereka gitu. Itu sih setiap hari setiap malam itu kayak wis gitu lah. Oh gitu. Jadi Mbak Novela ini berpikiran kalau Mbak Novela ini nggak berharga di mata orang tua kandung Mbak Novela. Tapi di sisi lain orang tua angkat Mbak Novela itu sangat peduli kepada Mbak Novela. Sangat sangat. Kalau boleh tahu Mbak Novela, saudara Mbak itu tiga ya, sama Mbak kan tiga ya. Yang pertama itu kakak, yang kedua itu gimana? Itu juga kakak atau kakak bagaimana? Oh kakak kakak gitu. Oke, kalau boleh tahu yang pertama itu ikut siapa? yang pertama itu ikut nggak rumah sendiri sih, udah rumah sendiri dari SMA itu kayak dia itu lebih milih
ngekos gitu loh Kak. Sekarang udah punya Oh, suami jadi ikut. oh sudah nikah berarti Mm-mm. ya. Yang kedua, Yang kedua itu ikut dari bude, dari kakaknya ibu. oh sama-sama bude berarti ya, Mm-mm, sama-sama mm-mm, bude dari kakak orang tua gitu ya. mm-mm. Oke, oh ya. Sejak kapan Mbak Novela mengalami pikiran negatif itu? Itu tadi semenjak semester 5 sih, awal semester 5. Semester 5 ini berarti Mm-mm. ya. Apa yang Mbak lakukan kalau Mbak berpikiran seperti itu? Nangis sih. Nangis. Mm-mm. Apalagi? Nangis terus sama mukul-mukul bantal, teriak, tapi kayak ditutupin bantal gitu. Apa yang membuat Mbak Novela setelah melakukan nangis, terus mukul-mukul bantal, itu apa? Tenang sih, sedikit Tenang. sedikit tenang. Itu setiap hari. Intens sih. Setiap hari intens berarti seminggu selalu. Mm-mm. Tapi akhir-akhir ini ya masih sih, ya intens lah. Pikiran itu hanya karena Mbak Novela berharga atau Mbak Novela ada pikiran lain? Ngerasa dibuang gitu aja sih. Ngerasa dibuang. Mm-mm. Sama, meskipun pikiran itu nggak ke ayah aja, ke ibu juga. Ya, Keduanya berarti ya. keduanya, keduanya. Apakah Mbak Novela sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan ibu Mbak Novela? Sama sekali atau sekedar chat, telepon, atau mungkin ketemu gitu Mbak? Nggak pernah sih. Tapi pernah ketemu orangnya tuh melengos. Melengos ini gimana? Misalnya ketemu nih di pasar kan, Ya, satu kita kan satu area gitu loh Kak. Jadi pasarnya satu kan area. sama. Ya, Ketemu kalau di pasar kan dempet-dempetan kan. pas-pasan gitu. Mm-mm, mm-mm. Cuman Mereka dianya melengos. buang muka. Buang muka. Oh, Padahal tahu kalau itu ada saya oh gitu. Itu Mbak posisi sendiri sama atau mama. sama? Tapi Mbak Mm-mm. cerita ke Mama atau Tahu, mama saya tahu sendiri. gimana tanggapannya Mama? Ya pulang dari pasar tuh kayak tiba-tiba datengin saya, kok kamu gak apa-apa ya? Pokoknya tanya, ibumu kok gitu, kayak gitu kan. Terus saya yang ngomong biar Noma, tambah mama saya yang nangis gitu loh. Oh gitu. Terus Mbak Novela setelah berpas-pasan ya, terus ibu kandung Mbak Novela itu lebih milih untuk membuang muka. Perasaan apa yang muncul di Mbak Novela itu? Uh, Benci, terus apa ya? Paling utama tuh benci sih, Benci. benci banget. Kalau sama ayah Kalau sama ayah tuh, itu tadi ayah tuh masih ngereken apa ya? Ngereken gak masih sih? komunikasi Masih kan ya? komunikasi sering. Ya setiap bulan tuh kadang 2 kali 3 kali ke rumah, kadang saya ya ikut ke rumahnya ayah yang ada di Menowo situ, ya masih interaksi sih. Tapi akhir-akhir Tapi akhir-akhir ini ini emang agak berbeda seperti itu ya mm-mm, dibanding mm-mm, bulan-bulan sebelumnya. sebelumnya Oh ya, setelah kejadian itu Mbak Novela, apakah ada perilaku lain? Kan tadi Mbak Novela bilang kalau Mbak Novela itu sering menangis setiap malam terus pukul-pukul bantal. Apakah ada perilaku lain selain ini yang Mbak lakukan? sering ngelamun juga sih. Namun Mm-mm, juga terus apa lagi Mbak? udah Nah, aja. saya dari apa yang Mbak ceritakan ya, apa Mbak ini kan sudah bertemu ya dengan apa ibu ya, Mm-mm, tapi ibu memilih untuk mm-mm. membuang muka. Dari itu Mbak Novela lebih memilih untuk diam apa untuk ya udahlah tidak memilih untuk komunikasi lagi dengan ibu, menarik diri Mbak Novela apa tidak anggap nggak penting gitu atau gimana Mbak? Kalau saya sama ibu, Iya, saya anggap kayak ya udah kalau kamu kayak gitu ke aku, oke gitu, kayak ya wis, itu kan maumu, mesti kayak kamu nggak mau punya anak aku lagi, ya wis, aku juga nggak mau punya ibu kayak kamu. ayah sama Nggak, kalau ayah. ayah masih, ya masih masih berpikir mungkin ayah ada sesuatu yang lain, makanya aku nggak bisa ke rumah gitu aja sih kalau ayah. Oke, baik. Oh ya, saya mau tanya dalam masalah Mbak Novela, apakah Mbak Novela sudah berusaha untuk bisa menghindari pikiran negatif itu dan juga menghindari perilaku yang ya berpikir negatif. Setelah itu Mbak Novela menangis dan juga pukul-pukul bantal dan melamun. Apakah sudah ada usaha yang Mbak lakukan sebelumnya atau belum pernah sama sekali? Sejauh ini belum pernah sama sekali. Belum pernah sama Belum. sekali. Belum pernah mencobanya ya, Mbak? Belum. Oke, baik. Oh ya, eh, dari cerita Mbak Novela, motivasi apa yang
Mbak Novela mencapai? Hmm, untuk motivasi saat ini sih lebih pengen ngebanggain mama sama papa Mama papa yang angkat yang gitu angkat, ya. yang Untuk perawat. yang kandung, apakah Mbak Novela di benak hatinya tidak sama sekali berpikiran juga aku ingin mereka bangga dan melihat aku sukses meskipun aku tidak dirawat dengan mereka? Apakah tidak ada di dalam benaknya Mbak Novela atau hanya fokus ke mama dan papa aja? Nggak ada sama sekali. Oh, berarti fokus ke mama Mama dan papa. papa apa? Baik. Oh ya, dari apa yang Mbak Novela ceritakan, perilaku yang sering mungkin ya muncul di Mbak Novela itu ketika Mbak Novela berpikiran negatif dan menimbulkan Mbak menangis, perilaku yang menangis, terus sering melamun juga kan ya. Terus Mbak juga memilih untuk tidak komunikasi dengan ibu, Mm-mm. tapi tidak dengan ayah ya, karena juga kan ibu uh, sangat tidak peduli dengan Mbak, terus Iya. memilih untuk menjauh kan Mm-mm. ya, memilih untuk menghindari Mbak dan Iya Mbak betul. juga membalasnya seperti itu ya. Terkait itu tadi, mari kita ubah dengan perilaku yang lebih baik, perilaku yang negatif tadi, mari kita ubah yang menjadi lebih baik lagi ya Mbak ya. Untuk tujuannya Mbak Novela yang benar-benar sekarang fokuskan Mbak Novela itu apa? Hmm, ini sih pengen apa ya, mengurangi nangis itu tadi sih Kak. Ingin mengurangi nangis. Biar nggak intens gitu kan, karena sejauh ini kan intens gitu lah, pengen kayak ya mungkin seminggu bisa sekali aja gitu Oh sih. ya, tapi ini kan Mbak Novela juga intens ya, setiap Mm-mm, harinya selalu mm-mm. seperti itu. Apalagi Mbak, selain menangis, terus melamun gitu, apalagi tujuannya Mbak Novela untuk sesi konseling ini? Hmm, intinya udah sih itu aja sih. Itu aja ya. Mm-mm, Mbak milih untuk lebih fokus di Mbak menghilangkan pikiran negatif mm-mm, Mbak, terus yang menimbulkan Mbak menangis, melamun, pukul-pukul bantal itu kita hilangkan gitu ya mm-mm, Mbak ya. Baik, dari apa yang Mbak ceritakan semuanya itu dan mari kita simpulkan perilaku-perilaku yang sering muncul kan menangis, melamun. Mbak juga memilih untuk menghindar dari orang tua kandung Mbak Novela yang mm-mm, ibu tapi tidak mm-mm, dengan ayah. Saya mm-mm. ada salah satu teknik namanya extension. Apakah Mbak Novela sebelumnya sudah pernah mendengarnya atau Belum sih Kak, belum pernah? belum. Jadi teknik ini itu merubah perilaku terbaru atau merubah kebiasaan Mbak Novela yang menjadi penguatan Mbak Novela yang menangis, Mm-mm, melamun itu juga merasa lebih lega. Mari kita ubah menjadi perilaku yang baru ya Mbak ya. Jadi pertama-tama teknik ini kan untuk menghilangkan penguatan tadi. Yang pertama Mbak Novela itu sering berpikiran negatif dan Mbak ini tidak berharga, merasa tidak berharga kepada mm-mm. orang tua kandung Kandung. ya, tapi tidak dengan mama dan papa ya. Mm-mm, Mbak Novela bisa merubah pikiran itu secara pelan-pelan tapi ya tidak langsung. Mbak bisa rubah bahwa Mbak ini lebih berharga. Mbak berharga meskipun tidak dengan orang tua kandung, tapi Mbak berharga di mana? Di mata papa dan dan mama. mama. Dan Mbak setelah berpikiran itu kan pasti Mbak muncul rasa kecewa ya. Dan Iya. sehingga Mbak itu nangis gitu Mm-mm, kan, pukul-pukul bantal. Mbak bisa pelan-pelan relaksasi dulu, atur pernafasan Mbak supaya Mbak juga pasti nyesek sih Mbak ya kan, mm-mm. mungkin nyesek ya di Mbak. Mbak atur aja pernafasan dulu, terus habis itu Mbak tulis perasaan Mbak. Mbak lakukan hal lebih positif, jangan Mbak nangis atau melamun, itu kan mungkin keseringan ya, pasti capek kan Mbak. Iya. Mbak bisa menulis jurnal perasaan Mbak, apa yang dialami Mbak, atau Mbak bisa melakukan hal yang lebih positif lagi, seperti melihat film gitu kan, terus scroll-scroll sosial media yang membuat Mbak senang, atau Mbak bisa baca buku novel, kalau Mbak minat ya pada novel. Tapi kan kebanyakan sekarang saya lihat itu anak-anak itu lebih ke condong ke YouTube, Iya, lihat-lihat heeh. kayak Mm-mm, vlog-vlognya gitu mm-mm, kan ya. Mbak lakukan itu aja, lebih meringankan untuk beban Mbak, pikiran Mbak, sehingga Mbak juga nggak
nangis setiap hari gitu loh, ya kan. Itu lakukan Mbak secara bertahap. Dari ini apa mungkin Mbak ada yang kurang paham terkait penjelasan saya? Berarti waktu saya pikiran negatif itu muncul, saya bisa kayak nulis di jurnal gitu ya, Kak ya? Iya, Mbak bisa tulis perasaan apa yang Mbak rasakan saat itu. Waktu itu kan Mbak bilang ya, Mbak ini kecewa dengan tanggapan Ayah. respon ayah ketika Mbak itu butuh Uang. uang untuk benerin HP, tapi Mbak nggak sesuai ekspektasi yang Iya. Mbak bayangkan ya kan. Mm-mm. Nah, dari situ Mbak juga bisa tulis kejadiannya itu seperti apa. Mbak Mm-mm. tulis terus perasaan yang Mbak waktu terima chat itu apa gitu. Terus tindakan apa yang Mbak lakukan selain menghindar dari menangis, melamun, pukul-pukul bantal itu. Apa yang Mbak lakukan? Paham Mbak? Apa Paham. paham ya? Baik. Itu bisa Mbak lakukan secara bertahap ya Mbak ya, kan nggak mungkin langsung instan kan ya. Itu dalam seminggu Mbak tulis aja apa yang Mbak rasakan, terus apa yang Mbak pikirkan, terus apa yang Mbak lakukan saat pikiran itu muncul. Nah, setelah itu Mbak tulis detailnya, kita akan evaluasi di minggu selanjutnya. Karena untuk konseling ini tidak mungkin kan hanya satu kali, mungkin bisa beberapa kali pertemuan gitu ya Mbak. Iya. Untuk pekerjaan rumah, Mbak Mbak bisa tulis tadi yang pertama yang saya katakan, Mbak bisa tulis jurnal perasaan Mbak. Terus Mbak juga tulis apa yang Mbak lakukan untuk menghindari menangis, terus pukul-pukul bantal, terus melamun. Itu Mbak bisa tulis apa yang Mbak lakukan seperti Mbak menulis novel ataupun lihat vlog makan atau vlog artis-artis itu sekarang kan lagi musim sih ya. Mm-mm. Atau apa yang Mbak lakukan yang lebih ke positif ya Mbak, jangan yang negatif. Siap. Supaya untuk menghindari Mbak yang suka menangis, terus berpikiran negatif, terus Mbak juga sering melamun, itu kan juga gak baik ya Mbak ya. Kalau terus-terusin gitu kan pasti gak baik ya. Oke, untuk tugasnya kita bakal evaluasi minggu depan. Itu jangan sampai Mbak lupa untuk menulisnya ya Mbak ya. Kita bakal evaluasi minggu depan. Untuk tugasnya apakah Mbak ada yang bingung atau apa? Udah paham sih, Kak. Oke, untuk jadwalnya minggu depan Mbak bisa hari apa untuk pertemuan selanjutnya? Samain aja sih kayak hari ini. Hari ini ya, hari Senin ya. Setelah Mbak matkul nanti Mbak bisa hubungin saya kembali ya Iya. untuk kedepannya. Mm-mm. Oh, untuk sesi konseling ini gimana sih perasaan Mbak sudah bercerita dengan saya? Udah sedikit apa ya, lega lah. Soalnya kan Ya, nggak pernah cerita ke iya, siapa-siapa. saya tahu. Mbak juga kan orangnya juga tertutup ya, Mm-mm. meskipun sama orang tua juga Mbak Tertutup banget. tertutup ya sama mama juga. Saya juga terima kasih Mbak sudah percaya dengan saya. Terus hari ini juga hadir meskipun hari Senin ya. Kan hari Senin ini juga waktunya ya bisa dibilang Iyalah. berat ya, mungkin ya bagi Mm-mm. mahasiswa itu berat ya. Lagi kan Mbak kuliahnya pagi, Mm-mm. statistika juga kan pasti Mm-mm. kan udah banyak pikiran. Terus Mbak juga kesini itu saya cukup apresiasi kedatangan Mbak hari ini. Itu saya cukup senang sih. Ya, Mbak saya juga mau makasih. berbagi dengan saya Ah, untuk ceritanya. Oke, untuk sesi selanjutnya besok bakal ketemu lagi, kita bahas lagi ya Mbak ya untuk terkait ini. Oke, untuk jadwalnya cukup sudah ya Mbak ya untuk hari ini. Ya, saya makasih banyak ya Kak udah dengerin cerita saya. Iya, saya juga terima kasih kepada Nah, Mbak. Kak gitu saya mau pamit. Iya, baik. Mau lanjut dulu. Makasih ya Kak. Iya, terima kasih ya Mbak. Iki mati apa kak?